Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi hasil kerja kelompok kami tentang rantai pasok tanaman pangan. Sebelum kami membahas materi lebih lanjut, saya akan membacakan nama-nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama Yohanes Pilian, saya sendiri. Yang kedua Florianus Andreas Dasman. Yang ketiga Irene Kambe. Yang keempat Imelda Bati Urobaka. Yang kelima Yeti Nahela Kombo. Yang keenam Yohana F. Lasimilatu. Yang ketujuh Rizky Tagalumulu. Untuk mempersingkat waktu, kami akan lanjut ke pembahasan materi. Penyediaan pangan, terutama beras, dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau, tetap menjadi tujuan utama pembangunan pertanian nasional. Beras yang merupakan makanan pokok bagi lebih dari 95% penduduk Indonesia, juga menyediakan lapangan kerja bagi 21 juta rumah tangga usaha tani padi. Kekurangan pasokan beras dapat menyebabkan instabilitas sosial, ekonomi, dan politik negara. Karena itu, peningkatan produksi beras senantiasa mendapatkan prioritas utama dalam pengembangan pertanian. Saya akan melanjutkan tentang program peningkatan produksi padi. Selain aspek produksi yang menentukan ketersediaan, aspek distribusi dan harga yang terjangkau juga merupakan komponen penting dalam menciptakan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan, terutama beras. Aksesibilitas merupakan syarat utama bagi terciptanya ketahanan pangan yang kokoh. Beras juga merupakan komoditas politik yang sangat strategis, sehingga kecukupan beras dengan harga yang terjangkau telah menjadi tujuan utama kebijakan pembangunan pertanian dalam upaya mencegah terjadinya kelaparan dan gejolak ekonomi dan politik. Berikutnya yaitu teori rantai pasok, atau bisa juga disebut supply chain atau value chain, yang sangat terkenal dipopulerkan oleh Michael Porter pada tahun 1985 dalam bukunya yang berjudul Competitive Advantage and Sustaining Superior Performance. Secara sederhana, Michael menjelaskan bahwa rantai pasok adalah suatu pengakuan bahwa nilai suatu produk diciptakan di dalam aktivitas perusahaan dan disalurkan kepada konsumen akhir dengan harga tertentu. Semua pelaku termasuk pabrik, pedagang, distributor, pengecer, dan konsumen, dan berkontribusi dalam menciptakan nilai. Implementasi Supply Chain Management atau sering disebut SCM merupakan salah satu bagian penting untuk memperbaiki kemampuan kompetensi organisasi bisnis. SCM menjadi suatu strategi kompetitif untuk menjembatani pemasok. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu teori rantai pasok. Istilah rantai pasok mengacu kepada sebuah sistem yang melibatkan berbagai organisasi, orang, teknologi, berbagai kegiatan, dan sumber daya untuk menyalurkan produksi barang atau jasa dari pemasok kepada konsumen. Kegiatan rantai pasok termasuk mentransformasikan berbagai sumber daya atau bahan mentah ditambah berbagai unsur lainnya sehingga menjadi barang jadi yang disampaikan kepada konsumen akhir. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman. Jadi di sini saya menjelaskan sistem rantai pasok padi atau beras di Indonesia. Jadi sistem rantai pasok padi atau beras di Indonesia itu ada 4. Yang pertama, tingkat petani. Yang kedua, tingkat pedagang gabah. Yang ketiga, tingkat penggilingan padi. Yang keempat, tingkat pedagang beras. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari tingkat petani. Sebagai besar, gabah dari petani
di lahan irigasi dan lahan pasang surut dijual melalui pedagang pengumpul yang datang ke desa. Hal ini sangat memungkinkan karena adanya kelebihan produksi yang dapat dijual atau marketable surplus. Sebaiknya di lahan kering produksi padi diutamakan untuk konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, usaha tani padi pada agroekosistem lahan kering umumnya bersifat subsistem. Terus yang kedua, tingkat pedagang gabah. Berdasarkan cara pembelian gabah, pedagang gabah dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu penebas dan pedagang pengumpul. Penebas adalah pedagang yang membeli padi dari petani di lapangan sebelum dipanen. Dalam tebasan, pedagang memperkirakan produksi per luas tanaman berdasarkan kondisi tanaman, serta melakukan penawaran harga, waktu dan cara panen, serta buruh panen ditentukan oleh pedagang. Sedangkan pedagang pengumpul adalah pedagang yang membeli gabah setelah dipanen, baik di penebas, petani, maupun dari pedagang lain. Pembayaran dilakukan tunai setelah gabah ditimbang dan disiap untuk diangkut. Pedagang pengumpul bisa beroperasi di tingkat desa dan bisa juga antar desa. Yang ketiga, tingkat penggilingan padi. Kegiatan penggilingan dan pengemasan ada yang menggunakan merek dagang tertentu dilakukan oleh perusahaan penggilingan padi, dan kata lain kegiatan penambah nilai atau value adding kebanyakan terkonsentrasi pada penggilingan padi. Kegiatan distribusi dari pabrik penggilingan ke pedagang beras tergantung kesepakatan antara keduanya. Terus yang keempat, tingkat pedagang beras. Pedagang beras dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pedagang besar atau grosir atau wholesalers, dan pedagang eceran atau retailer. Para pedagang besar umumnya masih ada kegiatan penambahan nilai melalui grading dan pengemasan. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem rantai pasok padi atau beras di Indonesia. Yang pertama, tingkat petani. Dan yang kedua, tingkat pedagang gabah. Dan yang ketiga, tingkat penggilingan padi. Dan yang keempat, tingkat pedagang beras. Margin pada berbagai tingkat pasar. Petani pedagang gabah, penggiling padi, pedagang beras. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang rantai pasok komoditi tanaman pangan. Di sini ada dua macam mekanisme, yaitu mekanisme pasar. Yang pertama integrasi pasar, yang kedua granger consolidation.